Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video Mudahnya Belajar Pascal. Video kali ini adalah bagian ke-26 dari total 28 video. Dalam materi kali ini, kita akan mempelajari tentang menampilkan hari dan tanggal pada komputer. Sebetulnya di sini bukan hanya menampilkan hari saja, tapi menampilkan waktu, baik itu jam, menit, detik, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ada dua fungsi yang akan kita gunakan. Fungsi ini bukan fungsi buatan kita, tapi fungsi yang sudah disediakan oleh Pascal. Yang pertama adalah getTime. Kemudian yang kedua adalah getDay. GetTime di sini kita akan mengambil 4 parameter atau 4 nilai, yaitu jam, menit, detik, dan milidetik. Kemudian getDay akan mengambil 4 nilai, yaitu tahun, bulan, tanggal, dan hari. Untuk menggunakan fungsi ini, kedua fungsi ini, kita harus mendefinisikan Windows pada usage. Ini ketika kita menggunakan Turbo Pascal for Windows. Ketika menggunakan Pascal lain, saya belum mencoba sepertinya. Sepertinya hanya cukup menggunakan DOS saja. Oke. Untuk memahaminya, kita coba langsung praktikkan saja di Turbo Pascalnya. Coba kita buat program sederhana dulu. Misal kita menampilkan waktu. Coba kita users WinCRT. Tadi saya mengatakan untuk menggunakan fungsi ini wajib mendefinisikan users, yaitu Windows. Sepertinya ketika menggunakan Pascal lain, cukup kasih usage DOS. Oke, seperti itu. Kemudian ada begin dan ada end titik. Nah, cara penggunaannya di sini kita langsung bisa definisikan. Misal kita getTime. Oke. Kemudian di sini ada 4 parameter. Yang pertama adalah jam, menit, detik, milidetik. Kita bisa kasih 4 variabel di sini untuk mewakili masing-masing parameter tersebut. Misal kita kasih jam, koma, kemudian menit, koma, kemudian detik, koma, milidetik. Apakah harus 4 parameter? Ya, wajib. GetTime menampilkan 4 parameter. Apakah harus jam, menit, detik, dan milidetik? Tidak. Di sini boleh kita kasih A, B, C, D, atau Z, terserah. Tapi untuk mempermudah pemahaman, kita kasih nama sesuai fungsinya saja dulu. Oke. Jangan lupa kita definisikan variabelnya. Misal karena 4 parameter ini isinya adalah angka, kita bisa definisikan jam, menit, kemudian detik, kemudian milidetik, ini dengan tipe data integer. Ini coba kita running. Oke, kita ganti ini tipe datanya word. Coba kita running unknown. Oke, tipe datanya ini word. Kemudian ini di running tidak terjadi error, tapi tidak nampil apa-apa karena kita tidak ada perintah. Misal coba kita tampilkan
rate atau rateln jam, maka akan muncul 6. Ini saat ini adalah jam 6 pagi, maka munculnya 6. Coba kita munculkan di sini menit, maka akan muncul 56 karena saat ini adalah jam 6 lebih 56 menit. Oke. Nah, untuk coba memperjelasnya, coba kita misal di sini go to xy, misal baris atau kolom ke-10, kemudian baris ke-4, kita munculkan tulisan di sini. Pertama adalah jam dulu, misal rateln, kita tampilkan jam. Coba lihat hasilnya adalah 6. Kemudian setelah menampilkan jam, misal kita menampilkan kasih titik 2 misal, kemudian kita tampilkan menitnya. Oke, kemudian kita kasih titik 2 lagi, kita tampilkan detiknya, maka hasilnya seperti ini, jam, menit, dan detik. Biasanya mili detik tidak tidak kita gunakan ya. Oke, seperti ini. Oke, misal ini waktu sudah muncul ya, misal kita ingin waktunya bergerak, ada pergerakan, tidak berhenti di sini gitu. Maka kita bisa memanfaatkan perlambatan. Pada video ke sebelumnya, video ke-25 kalau tidak salah ya, betul, video ke-25, yaitu materi tentang delay atau pelambatan. Kita bisa menggunakan materi itu. Misal di sini kita buat fungsi atau prosedur. Coba di sini misal ada for misal a titik 2 sama dengan 1 tuh 9999 do. Kemudian di sini kita misal hanya mengulang rateln, hanya mengulang karakter kosong. Mengulang karakternya kosong ini dituliskan di go to xy, dituliskan di misal titik koordinat 1,1, baris ke-1 dan kolom ke-1. Karena ini ada 2 baris, maka kita wajib menggunakan begin dan end titik koma. Oke, ini waktu ini belum bergerak karena kita belum mengulangnya. Misal di sini ada for lagi, boleh menggunakan for lagi, atau boleh repeat atau apa ya, misal for boleh lah, for 1, for misal di sini ada b titik 2 sama dengan 1 to 100 do. Jangan lupa kasih begin. Kemudian di sini ada n titik koma untuk mengakhiri for ini. Di sini kita definisikan a, b, tipe datanya adalah integer. Coba kita lihat hasilnya. Out of rank, ya. Ini kita ganti tipe datanya menjadi long int. Oke, ini detiknya sudah
bergerak 7044. Oke, ini ada yang kurang bagus menurut saya. Kenapa kurang bagus? Karena jam menunjukkan 1 digit, kemudian kita ulangi, menit 1 digit, detik juga 1 digit. Umumnya kita menggunakan 2 digit untuk jam, menit, dan detik. Maka kita bisa menambahkan karakter 0 di sini. Contoh seperti ini. Misal, if jam lebih kecil daripada 10, then maka kita mengisi jam yaitu dengan karakter 0, misal ditambah jam. Coba kita lihat hasilnya. Oke, tipe mismatch. Oke. Atau misal di sini kita menampilkan apabila lebih kecil daripada 10, maka red. Oke. Kita kasih begin aja dulu ya. Begin dan n titik koma. Kita gotoksi cut, taruh sini misal, paste. Oke. Apabila jam lebih kecil daripada 10, maka redline ada 0 dulu di sini, kemudian menampilkan jam. Misal ini dipisahkan dulu nanti. Coba kita running. Oke, ada 07. Oke. Else ya. Di atas else harus tidak boleh tidak boleh ada titik koma. Kita buat begini lagi dan ada n titik koma. Apabila apabila dia tidak memenuhi kondisi ini, artinya lebih dari 10, maka yang nampilnya hanya jamnya saja. Coba kita running. Oke, seperti ini. Kemudian sama berlaku di detiknya, di menitnya. Misal ini untuk menampilkan jam, ini fungsinya, kemudian ini untuk menampilkan jam, di bawahnya kita menampilkan detik menit ya. Misal menit lebih kecil daripada 10, maka tampilkan menitnya. Oke. Ini kolomnya ke misal 10, 11, 12 ke 13. Oke, coba kita running. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu ke detiknya, paste. Misal kita menampilkan detik di sini. Detik, apabila detiknya kurang dari 10, maka 0, detik. Artinya ketika dia 1 sampai 9 atau 0 sampai 9, maka kalau 0 ya 00 gitu. Kalau 1 01. Coba kita lihat hasilnya. Oke, koordinatnya masih sama.
coba kita ganti misal di 13, 14, 15, 16. Kita running. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, misal kita buat kita buat animasi kedip-kedip. Oke. Kita buat dulu tampilan kedip-kedipnya, tampilan titik 2-nya maksud saya. Paste di sini, Redland ada. Oke, ada seperti ini. Yaitu di misal ke 11. Coba kita running. Salah. Ke 12 harusnya. Coba kita running. Ya, betul. Kemudian coba kita bikin lagi satunya, yaitu di 15. Coba kita running. Ya, sudah. Oke. Nah, kemudian coba kita bikin misal if di sini ada misal detik, kemudian mod 2 sama dengan 0 gitu. Apabila mod 2 sama dengan 0, mod adalah sisa hasil bagi ya. Apabila mod 2 sama dengan 0, maka tampilkan titik-titiknya. Apabila tidak, kita copy paste saja. Apabila tidak, maka ganti menjadi karakter kosong. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita running. Oh, tidak ada den-nya. Coba kita running lagi. Oke. Oke, kita lihat ada yang salah di sini. Ya. Tidak ada begin di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi detik-detiknya, kedip-kedipnya mengikuti detik gitu. Dia akan hilang ketika ganjil dan muncul ketika ketika genap. Oke, seperti itu. Itu untuk menampilkan jam. Perlu diingat, kita tidak mesti membuat variabel jam di sini, jam, menit, detik. Yang perlu diingat adalah harus 4 parameter. Parameter pertama, kedua, ketiga, keempat masing-masing mewakili jam, menit, detik, milidetik. Ini boleh kita ganti A, B, C, D, boleh. Tapi jangan lupa variabelnya juga mengikuti A, B, C, D, dan yang ditampilkan juga A, B, C, D. Itu untuk contoh pertama, yaitu penggunaan getTime untuk menampilkan jam, menit, detik, dan milidetik. Ketika di sini 4 parameter, kita tidak mesti 4 yang digunakan, boleh hanya salah satu saja. Jam saja, boleh menit saja, boleh detik saja, atau milidetik saja, boleh 2, 3, atau keempatnya ditampilkan gitu. Oke, coba kita buat file baru untuk membuat getDie. Misal ada users, kita ada win_crt, kemudian ada Windows, ada begin, dan ada n titik. Tadi untuk menggunakan kedua fungsi ini kita harus menggunakan Windows.
Coba kita panggil fungsinya get day. Oke, ada 4 parameter di sini. Tahun, bulan, tanggal, hari. Kita boleh menggunakan seperti ini. Tahun, kemudian tanggal, bulan, dan hari. Atau kita boleh menggunakan A, B, C, D, atau kita juga bisa menggunakan misal TH, kemudian TGL, kemudian BLN, kemudian H, terserah, bebas variabelnya apa saja. Yang pasti kita harus di sini ada 4 parameter, ada 4 variabel mewakili masing-masing parameter tersebut. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa definisikan variabelnya yang ada di parameter tersebut. Kita sebutkan di sini tahun, tanggal, bulan, hari. Tipe datanya adalah Word. Coba kita running. Oh, salah, ada kesalahan di sini. Ini bukan get day tapi get date. Salah ya. Kita coba revisi materinya. Di sini bukan get day tapi menggunakan get date. Oke, sebentar. Oke. Jadi yang digunakan adalah get date ya. Get date. Coba kita running. Oke. Tidak ada permasalahan. Kita tinggal menampilkan saja. Misal yang pertama kita menampilkan misal tahun. Menggunakan write atau writeline, kita tampilkan tahunnya. Oke. Maka hasilnya adalah 2020 gitu. Akan sama ketika kita menampilkan tanggal, bulan, dan hari. Misal kita menampilkan pertama adalah hari, kemudian kita kasih koma, kemudian ada koma dan spasi, kemudian ada tanggal, koma, kemudian ada spasi, kemudian kita tampilkan di sini bulan, kasih karakter spasi lagi, dan terakhir tahun. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 1,127/2020. 1 ini adalah mewakili hari, yaitu hari pertama pada 1 minggu. Berarti hari pertama adalah hari Senin. Hari ini, video ini dibuat pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu hari Senin. Oke, 1 ini artinya Senin. Kemudian 7 ini artinya adalah tanggal 7 di bulan 12. Oke, kebalik, berarti fungsinya di sini adalah tahun, bulan, tanggal, kemudian hari. Oke, coba kita running lagi. Ya, sudah betul, tanggal 7 bulan 12 2020. Oke. Misal hari di sini kita ingin merubah menjadi hari Senin, Selasa, dan seterusnya gitu. Kita bisa menggunakan switch di sini. Switch hari. Kemudian switch off. Misal ketika 1, maka misal tampil hari kita isi dengan Senin, titik koma. Oke.
kita akhiri dulu switch-nya, and titik koma, coba kita running. Oke, hari belum kita definisikan, misal hari, tipe datanya adalah string. Oke, duplikat identifier, misal tampil hari, maksudnya bukan switch tapi menggunakan case of. Kita oke, case of, coba kita running. Ya, hasilnya seperti ini. Ini belum tampil hari Seninnya karena yang dipanggil adalah hari, bukan tampil hari. Misal yang dipanggil adalah tampil hari, maka yang muncul adalah Senin gitu. Yang lainnya sama, untuk hari lainnya kita tinggal paste dan edit 3, 4, 5, 6 dan 7. Misal di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 5 di sini. Misal Senin, Selasa, oke, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu. Oke, coba kita running. Ya, coba kita ganti tanggalnya, misal ini di tanggal 10 Desember kita ganti, misal. Coba kita running, maka munculnya adalah hari Kamis. Nah, kemudian coba kita ganti bulannya supaya tidak memunculkan 12, tapi memunculkan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya sampai Desember. Kita bisa copy fungsinya di sini, paste. Misal kita ganti case-nya yaitu bulan. Misal di sini ada tampil bulan, boleh copy, paste. Oke, kita perbanyak sampai 12 bulan. Oke. Berarti di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, di sini coba kita ganti menjadi Januari. Oke. Januari, Februari, misal, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kemudian ada Oktober, November, Desember. Oke. Kalau tadi di sini menampilkan bulan, coba kita running. Oke, tampil bulan belum didefinisikan. Misal tampil bulan, tipe datanya adalah string. Ini masih menggunakan 12. Coba kita
ganti yang ditampilkan bukan bulan tapi tampil bulan. Oke, coba kita running ya. Senin 7 Desember 2020. Selain fungsi ini, banyak fungsi tanggal lain, misal mencari selisih waktu dari hari sekian sampai hari sekian atau tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian ada lagi misal mencari hari apa di tanggal tertentu, misal kelahiran saya tanggal sekian, saya pengen tahu hari apa sih gitu. Bisa banyak fungsi yang lain, tapi untuk pemahaman sementara cukup ini saja. Untuk waktu dan tanggal, jika ada pertanyaan atau ada request program, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.